warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang kita kasihi. Selamat pagi teman-teman guru SD Kristen Gumse yang beta cintai dan beta banggakan. Hari ini beta sebagai seorang guru penggerak yang tempatnya terdata sebagai guru SD Kristen Gumse akan memberikan sedikit tentang budaya positif. Tapi sebelumnya beta masuk dalam materi, prestasi bukanlah sebuah kebetulan dan impian tak akan menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Itulah, prestasi bukanlah sebuah kebetulan dan impian tak akan menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Ya, menurut KHD, menurut pendapatnya, menurut dia bahwa siswa itu bukan tabula rasa. Tabula rasa artinya anak-anak itu datang dari rumah itu mereka punya kemampuan, dong datang yang kosong. Mereka punya kemampuan, mereka punya talenta yang mereka sudah lahir dan bawa. Misalnya kita kasih contoh, ada anak di dalam pembelajaran, dia memang bisa menulis, ya, tetapi dia bisa berbicara, dong sudah bergaris dari rumah. Atau guru cuma datang menebalkan garis itu. Kalau misalnya dong bisa membaca, gimana caranya kita menuntun untuk membaca? Bukan dengan paksaan lagi, karena sekarang itu anak-anak lebih banyak terlahir dengan keadaan sama. Atau orang tua kalau mahir dengan HP, tapi kalau kasih dia anak dong semahir. Jujur kita sampaikan bahwa dalam kegiatan grup penggerak itu beta merasa minder. Jujur beta bilang, mengapa beta merasa minder? Karena ada beberapa hal yang beta belum paham, beta sing tahu memang beta sangat rasa bagaimana? Beta sing tahu sama buat teman-teman lain, tapi rasa pribadi beta belum mampu. Untuk itu beta ingin untuk berbagi ini tentang budaya positif ini supaya katong bisa sama-sama bantu. Potong satu jangan kasih sama satu, atau mari mungkin belum ada terlambat, mungkin bisa duluan. Cuma saling bantu saja. Itu namanya budaya positif, kebiasaan kok. Kalau misalnya kamu budaya positifnya akan datang dari luar, akan tinggal. Nah, di situ yang berikut dia tentang tugas guru adalah menuntun. Ya tadi kita bilang, guru dia harus menuntun anak. Dia tumbuh dengan dia punya bakat. Pasti di antara katong guru-guru musik yang tahu main jok, tapi kalau ukulele, tapi kalau mungkin katong ada orang yang bisa kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru lah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing
misalnya, oh beta dalam hal berdoa, beta belum bisa untuk berdoa yang lengkap, mungkin beta bisa minta tolong Ibu Romer untuk berdoa. Itu kolaborasi. Potong saling berbagi, potong membuat sesuatu kelihatan. Oh dia sih tahu, beta yang tahu. Oh, beta ajarkan. Untuk potong saling membantu. Itu yang diberi kolaborasi. Yang berikut setelah bergerak, dia menjadi pemimpin pembelajaran yang tadi berpusat pada anak itu. Jadi dia sindahkan materi lain. Oh begini saya lagi. Dia bisa harus melaksanakan. Dia harus melaksanakan. Jadi saya bakal baik-baik kata anak-anak remaja beberapa. Kita harus membersihkan itu kebiasaan. Dengan cara yang begitu, anak-anak dia bisa melihat dan dia bisa melakukan. Kalau belum bilang kan anak yang bosan yang potong bilang setiap hari, katanya setiap hari, mungkin kasihnya potong. Tapi dia potong. Yang berikut sebagai coach bagi guru lain, jadi coach bagi guru lain. Contohnya seperti begini gitu kan. Yang berikut mendorong kolaborasi. Tadi kalau beta sih tahu, beta bisa minta Indonesia tahu, atau bergabung bersama untuk membuat sesuatu yang potong ingin akan baik. Lalu yang berikut mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid seperti yang tadi, 3 orang tadi bisa ikat bendera, dia bisa memimpin, atau bisa minta 1 orang untuk pimpin dalam doa. Kalau kemarin kita tugas yang itu, nah itu dalam tugas kelompok memimpin murid, mewujudkan kepemimpinan murid itu, beta ambil contoh pemimpin ibadah. Jadi di hari Senin dan hari Sabtu itu, kita harus melaksanakan itu ibadah buka usuk dan buka usuk. Itu kita tampilkan di tugas. Sedangkan yang apa namanya tadi seperti yang tadi 3 orang kita bendera itu juga dia harus masuk dalam tugas. Kita ambil itu visi yang tadi kita buat itu, dia timbul karena adanya perubahan. Beta ingin berubah, adanya satu kata yaitu iya, inquiry apresiatif. Beta ingin untuk anak-anak berubah seperti yang tadi kita bikin visi, tapi dia punya tahapan. Yang tadi iya, tahapan itu namanya bakja. Jadi kalau beta ingin buat sesuatu, misalnya Ibu Romer mau anak-anak itu selalu tampil dengan menari, kemudian Ibu Romer ambil akan lewat bakja. Ini bakja. Bakja. B itu buat perubahan. Kita ingin untuk berubah. B itu buat perubahan. A itu ambil pelajaran. Oh ternyata dari sekolah lain itu anak-anak itu dong bisa terampil buat apa? Tapi beta ke sekolah kok yang bisa, beta ke mana kok yang bisa. Nah beta ambil pelajaran dari yang mereka tampilkan. Beta berusaha untuk anak-anak bisa ambil pelajaran. Yang kedua, gali mimpi. Yang G, gali mimpi. Karena beta mimpi, beta mau untuk anak-anak itu sama dengan anak lain. Yang beta impikan, beta ambil. Yang berikut, jabatan rencana. J, jabatan rencana. Jadi beta merencanakan, oh anak-anak itu, karena beta mimpi harus dong sama dengan anak lain. Berarti beta harus rencanakan, oh kegiatan anak itu beta buat di hari apa? Kapan beta buat? Kita jadi bintang. Yang berikut A, atur dan eksekusi. Kita bisa pandai dibimbing. Beta sutawakan dan research, ya beta kerjakan. Laksanakan misalnya. Mari saya berbeda dengan dari mana beta minta membuat boleh, tapi kalau misalnya itu semua yang bisa dipelajari, bisa buat apa di kelas 6 yang bisa harus tampil di ujian. Itu harus tampilkan sesuatu. Ada bagian nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada. Yang berikut ada motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan keras. Kalau yang di bagian bawah ini dia penting bagi ketemu guru. Hari kita secara konstan membuat keputusan apa yang harus dilakukan, maka siapa yang harus kita bersama. Memang benar bahwa kita dipengaruhi oleh sejumlah besar orang, keluarga, sosial, akademik, dan lingkungan kerja sangat penting dalam kehidupan kita, dan sebagian dapat mengarahkan perilaku kita. Tetapi, namun pada akhirnya kita adalah orang-orang yang pergi atau membuat
ada lingkungan, ada teman kerja, ada gereja. Ketong tunggu di dalam itu. Tetapi yang melaksanakan, yang mengambil keputusan itu ketong. Misalnya ketong mau anak datang sekolah pagi, ternyata ada kegiatan di gereja. Tetapi tugas ketong harus sebagai seorang pendidik ketong harus datang pagi. Yang ambil keputusannya ketong. Intinya ada dalam diri kita. Ketika ada motivasi dalam diri kita yang kuat, maka kita akan melaksanakan segala sesuatu itu tanpa paksaan. Tetapi cuma karena kita istilahnya oh ada kepala sekolah tetapi pagi. Nanti kepala sekolah sih ada mereka datang terlambat itu siapa apa. Berarti itu bukan motivasi dari dalam diri. Itu motivasi yang ada datang dari luar. Motivasi yang datang dari luar itu dia tidak tinggal di dalam diri kita. Motivasi yang tinggal di dalam diri kita adalah motivasi internal. Motivasi yang timbul dalam diri. Apa datangnya dari kamu kemauan sendiri. Oh kita setiap hari harus datang pagi. Itulah motivasi yang ada dalam diri kita. Oke, sip lanjut. Dia punya contoh motivasi intrinsik yang tadi kita bilang kita hidup di dalam lingkungan. Ada teman bisa pengaruh potong, ada gereja bisa pengaruh potong, ada desa bisa pengaruh potong. Tetapi kalau ada dua muncul motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang tadi kita bilang dari luar itu bersumber dari luar. Intrinsik itu internal ya, dia masuk dari dalam diri kita. Misalnya contoh, kita kasih contoh, ingin memiliki uang yang banyak. Kalau ketemu ada uang banyak, kamu mau kasih. Kalau bukan ketemu kerja keras. Kalau ketemu mau ketemu anak nih, dia tampil dalam segala kegiatan, siapa yang mau latih dong? Kalau bukan ketemu guru. Karena ketemu kemauan. Kalau sih ada kemauan, cuma karena terpaksa disuruh oleh kepala sekolah, atau disuruh oleh ibu Rome, atau minta tolong oleh teman guru yang lain, teman sejawat, itu sih bisa buat. Atau buat tapi dia hati setengah-setengah. Tapi kalau kau dalam hati sendiri, dia terasa bahwa kau guru ini punya masing-masing talenta ada, punya kelebihan. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, kolaborasi, kita wujudkan itu. Yang kedua, motivasi intrinsik itu eksternal ya, dia yang muncul dari luar. Biar dong bilang begini, kenapa guru-guru tidak pemalas sih? Tindakan di sekolah saya sudah lambat. Tapi kalau kita datang sudah lambat, tapi kita sesuaikan waktu pulang. Misalnya, oh ternyata guru tadi terlambat, tapi di dalam kelasnya dia telepon dengan anak. Pasti anak berhasil. Dong saya bisa menentukan ketong langkah, ketong sendiri menentukan ketong langkah. Oke, saya lanjut. Ketong harus tanamkan di dalam diri ketong juga ada. Yang pertama itu toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Potong komitmen sama-sama, misalnya kita ambil dari bawah, komitmen sama-sama. Kelas 6 harus ketemu buat apa? Bukan keputusan satu sekolah, tapi dari ketemu guru. Oh ternyata guru sana memang bisa. Bukan dari kepala sekolahnya, kepala sekolah sih nggak bisa ajar anak. Belum bisa kasih keterampilan anak, bisa kasih majukan anak. Tadi kita bilang motivasi. Motivasi kalau beta, motivasi yang dari luar. Kalau ketong pakai itu cuma motivasi dari luar, maka nilai ini ketong saya akan lahir, saya akan terjadi. Tetapi kemauan itu dalam ketong sendiri, maka nilai ini akan tinggal. Nah, konsekuensi, restitusi ini yang ketong harus lakukan kepada anak. Ketong guru harus lakukan kepada anak. Contoh dia punya kasus anak yang berkelahi. Hukuman yang sering ketong buat, ketong pukul. Betul dong? Sadar atau tidak sadar ketong pukul. Yang paling nomor satu pukul itu beta. Jujur. Konsekuensi yang ketong harus terima ketika kadang ketong pukul anak, ada orang tua yang datang mencampuri. Ketong punya urusan sekolah. Restitusinya mengingatkan tentang keyakinan sekolah untuk memperbaiki diri. Jadi istilahnya sekarang ketong perlu pukul anak lagi. Tetapi ketong harus melaksanakan dengan restitusi. Nanti ada di bawah dia punya penjelasan restitusi, ketong harus buat bagaimana. Ketong harus buat restitusi
kebajikan itu kita saling menghargai, saling menghormati. Dan kita semua berkelahi. Jadi dengan cara kita memberikan dia pemahaman tentang nilai kebajikan, kita perlu pukul lain. Kalau kita pukul pasti orang tua ada teman-teman. Tapi kalau kita masih cuma kasih pemahaman, kita harus menyadarkan dia bahwa yang dia buat itu salah, dia melangkah salah, maka dia pasti akan sadar. Intinya sekarang kita guru yang berhak untuk pukul anak lah. Kita perlu guru untuk memerintah maunya ketong. Tapi bagaimana caranya ketong menentukan? Lanjut Bapak Kecil. Yang berikut, keyakinan kelas. Tadi kata beta bilang keyakinan kelas itu supaya masuk dalam kebajikan. Keyakinan kelas itu aturan sebenarnya. Kata dulu guru bilang aturan sekolah. Harus berpakaian seragam yang lengkap. Harus pada hari Senin memakai topi, dasi, semua lengkap. Harus mengikuti upacara bendera. Tidak boleh terlambat. Misalnya, itu aturan dulu pada ketong. Tetapi sekarang dia punya namanya keyakinan. Jadi dia cuma kalau beta menurut beta itu dia berubah saja. Tetapi pelaksanaan yang kau laksanakan di sekolah mungkin yang kau lakukan kemarin juga ada samanya di ini. Keyakinan kelas yang tadi kau harus laksanakan sesuai dengan nilai tadi, nilai kebajikan. Disiplin itu dulu kau bikin apa nih aturan sekolah? Disiplin. Tepat waktu datang di sekolah. Kalau kau disiplin bagaimana? Itu namanya budaya positif. Cara membuat keyakinan kelas, semua siswa menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Jadi kalau misalnya ketemu guru harus sepakat untuk ada aturan sekolah, namanya keyakinan sekolah, aturan sekolah. Berarti ketemu tampilkan apa saja yang ketemu guru bisa buat supaya akan ringan. Kalau ketemu tulis yang ketemu bisa buat, kita rasakan berat. Misalnya kita sepakat, oh ternyata di kampung ini kita harus datang sekolah jam 7.30. Yuk kita ikut sama-sama. Kan bisa kita mengatur. Kalau misalnya kita bilang, oh kita harus datang sekolah tepat jam 7.15 sama anak apel. Kalau rasakan berat, jangan membuat apa dalam aturan. Kita buat misalnya, anak harus datang di sekolah harus pakai sepatu semua tidak terkecuali. Kita merasa berpulang kepada kita rasa bahwa oh ternyata orang tua memang dia punya kemampuan tidak menjangkau itu. Kita bisa kasih keringanan atau buat aturan yang sesuai dengan keadaan. Manusia dia punya 5 kebutuhan dasar. Dia harus bertahan hidup, dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan kebebasan, dia membutuhkan kesenangan, dia membutuhkan kekuasaan. Misalnya, kalau Romer lagi mijit harus setiap hari atau sama beta di sekolah. Dia bebas, dia rasa bahwa dia harus bebas. Itu harus. Dia Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru lah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa?
bisa pandai dibimbing bu guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kenapa sih pemalas begitu? Saya orang tua pemalas, saya juga pemalas. Padahal itu tidak boleh. Dengan cara itu kalau membuat anak itu dia keras kok. Berarti tidak perlu tua pemalas. Dengan sendirinya timbul dia ke dalam hati. Yang berikut yang ketiga, sebagai teman. Kadang atau guru ada siswa yang pintar, bahkan jadikan dia teman. Tidak tentang bapak ibu, tapi kadang dia terlaksana. Karena dia terlalu pintar, kadang-kadang akan bilang begini, Dino, ambil guru ini kan. Jadi seakan-akan siswa itu dia merasa bahwa dia dan guru itu teman. Teman berarti segala sesuatu harus berbagi dengan dia. Kita makan kue satu, kita bisa bagi dengan dia. Itu istilah teman. Tapi sebenarnya nama yang kita ambil itu salah. Tapi jujur kadang itu seperti yang lakukan teman itu. Karena kadang kalau anaknya yang rasa dia terasa pintar, dia pasti suka dengan guru. Dia rasa bahwa dia bisa mau. Yang berikut, dia sebagai pemantau. Guru bertindak sebagai pemantau. Dia posisi kontrol nih. Dia sebagai pemantau. Dia datang, dia dapat lihat siswa yang pakai sepatu. Dia cuma tangkap gini. Itu dia datang kemarin tidak pakai sepatu. Kita sih bilang dia nih, kita cuma pantau sah. Kita sih tegur, kita sih apa-apa. Kita cuma pantau sah. Kita sih telusuri, mengapa dia sih pakai sepatu? Atau alasan mengapa? Ini dia sesuatu salah habis lah. Dia mau dong dapat uang lalu. Tapi kadang-kadang guru cuma lihat. Saya tahu, tapi pengalaman beta sih dia. Kita harus lihat dan beta harus tanya dan beta harus rasakan. Itu beta. Jadi kadang beta jadi pemantau, beta harus tahu semua, kita harus cek semua. Tapi sebenarnya kakak guru harus melaksanakan ada di yang kelima. Kakak sebagai manajer. Kakak selalu jadi yang dari nomor 1 sampai 4 lah. Tapi yang harus kakak lakukan sekarang adalah kakak jadi yang kelima. Kakak sebagai manajer. Manajer itu orang semua sih. Istilah kakak di sini tuh manajer. Keren di sepanjang bus sudah. Tapi itu pemahaman kakak di luar. Ketika kakak di luar. Tapi yang kakak harus laksanakan di sekolah adalah bersama siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dia sesuai dengan tadi nilai kebajikan itu. Tadi banyak itu. Dia harus menghargai, dia harus toleransi. Ketika dong berkelahi, kau sih kasih dong apa-apa. Dan kau tambah dong, kau kasih ingatkan dong kembali tentang apa yang harus dong buat. Ternyata dong berkelahi itu sebelum dong buat. Dong harus buat yang begini. Ini restitusi ini yang kau harus buat. Berarti kau laksanakan percakapan saja di anak-anak. Jadi kau tanya dia. Misalnya, sekarang beta dia injet. Misalnya dia berbuat salah pernah dia bawa di kota. Tapi dia sih minta izin. Dia langsung pergi tanpa perintah beta. Ketika dia kembali, kita harus tanya Jadi bintang dibimbing para guru, kita bisa pandai dibimbing para guru. Gurulah Beta tanyakan dia dari pertama mengapa dia selingkuh. Beta menstabilkan dia punya identitas. Mengapa dia selingkuh? Hanya menstabilkan identitas. Hanya dia dulu mengapa dia selingkuh. Kemudian yang kedua tadi itu dia harus mengingatkan kembali kalau punya keyakinan kelas apa yang harus dia lakukan.
kita jadi bisa Yang tadi kita tanyakan dia bisa kedua itu kita harus validasi tindakan dia yang salah. Mengapa dia sih ikut? Dia sih ikut karena memang dia kepingin untuk di kota. kita Dia sudah pembelajaran loh. Tadi kita mau pulang ke 5 kebutuhan dasar. Dia rasa senang mau pergi ke kota. dari siang Jadi dia menyapa begitu. Intinya, kau harus pahami dan kau harus melakukan itu sesuai apa yang kau mau saja. Yang berat sih boleh, yang ringan lah. dibimbing Nah, setelah kau memvalidasi dia tindakan yang salah, kau menanyakan dia. Gimana caranya kalau dia sempi kota tapi dia ikut belajar dulu? Kan sebagai murid di kota. Pasti dia mau. terang dalam Kalau pelajaran itu. jasa Itu tentang murid. Pastinya yang kita harus buat ini. Marah kalau kamu kurang banyak, tapi itulah yang kita terima. Yang intinya beta itu beta bisa berbagi. Yang beta bisa pahami beta bisa berbagi. Yang beta pahami yang saya pahami. Dan marah beta rasa bukan. Itu sekali lagi beta minta terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk beta berbagi dengan budaya positif. Terima kasih. Selamat siang. Shalom.